sore dan selamat datang di Festival Nasional 3 Anti Dosa tahun 2022. Wah, akhirnya kita mengadakan kembali webinar pada hari ini di Festival Nasional 3 Anti Dosa pada hari yang ketiga ya, Nathan? Betul, dan Festival Anti Dosa ini selalu diadakan setiap tahunnya loh, Ci. Betul, karena sudah diadakan pada tahun lalu dan dilanjutkan pada tahun ini. Betul. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Wani Devita Gunardi, SPMK Konsultan selaku Rektor Ukrida, Bapak Ibu Wakil Rektor Ukrida, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang kami kasihi dari berbagai universitas di Indonesia. Sekali lagi selamat datang di Festival Nasional 3 Anti Dosa tahun 2022. Seperti yang sudah kita bicarakan di awal bahwa festival ini juga pernah dilaksanakan di tahun lalu dan juga diadakan kembali pada tahun ini nih, Ci. Betul. Nah, mungkin Nathan bisa menjelaskan kembali nih apa sih Festival Anti Dosa itu, karena mungkin ada beberapa teman yang belum mengikutinya pada tahun lalu. Oke, jadi Festival Nasional Anti Dosa adalah serangkaian webinar dengan 3 topik anti dosa, yaitu kekerasan seksual, anti intoleransi, dan juga perundungan. Dengan menghadirkan narasumber yang expert di bidangnya masing-masing. Harapannya dengan adanya festival ini, kita akan semakin teredukasi dan melahirkan nilai-nilai baru dalam rangka menumbuhkan kesadaran anti dosa, Ci. Baik, jadi untuk Festival 3 Anti Dosa ini mengadakan serangkaian webinar dengan 3 topik anti dosa, yaitu kekerasan seksual, anti intoleransi, dan juga perundungan. Dan minggu lalu dan juga 2 minggu lalu kita sudah mengadakan webinar dengan topik yang dimulai dengan topik bullying dalam dunia berbaur, kemudian juga dilanjutkan dengan moderasi beragama, dan pada hari ini kita melakukan topik yaitu anti intoleransi dan dilanjutkan dengan topik minggu depan yaitu anti kekerasan seksual. Iya, betul banget, Ci. Mungkin sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Betul. Saya persilakan untuk Bu Olvin Wisli Siruma, SEMM, untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, terima kasih MC. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah ya, baik. Mari Bapak Ibu, selamat sore Pak Prasasti, Bu Kartika, salam sehat. Saya akan memimpin doa pembuka. Izinkan saya memimpin secara Kristiani, Bapak Ibu yang lainnya dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di sore hari ini, di penghujung tahun 2022, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sukacita, bahkan hikmat. Sore hari ini Tuhan kami akan mengikuti Festival 3 Anti Dosa yang diselenggarakan oleh Ukrida di sesi yang ketiga. Tuhan berikan kami semua pencerahan, berikan kami pemahaman untuk kami dapat mengerti apa yang harus kami kontribusikan. Di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, kehidupan kami, bahkan acara ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Amin. Terima kasih kepada Ibu Olvin atas doanya. Nah, tadi kita sudah berbicara cukup panjang, Nathan, tapi kita belum berkenalan gitu. Kita siapa? Iya. Nah, mungkin aku akan memimpin perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang. Nama aku Tifara Gloria. Aku adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Ci. Nah, sekarang giliran aku ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nathaniel. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Ukrida Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Nathan. Nah, rekan-rekan dihimbau untuk mematikan mic, menyalakan kamera, serta menggunakan background yang telah disediakan agar acara ini berjalan dengan lebih lancar ya teman-teman. Betul sekali. Untuk rekan-rekan juga jangan lupa untuk mengisi presensi yang nantinya akan dikirimkan pada kolom chat. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi nama dan juga email yang benar. Betul. Baik, nah seperti yang sudah dibicarakan di awal bahwa festival ini mengadakan webinar yang pertama dimulai dengan bullying dalam dunia berbaur yang membahas tentang bully, di mana bully itu tidak hanya secara verbal doang teman-teman, dan juga tidak hanya di media sosial, tapi juga mungkin dalam hal kecil seperti mengajak untuk berbuat hal jahat juga termasuk hal yang akan melakukan bullying, Nathan. Oke. Kemudian juga yang kedua tentang moderasi beragama, di mana kita juga diajarkan untuk menghargai agama-agama yang ada, dan kita juga tidak boleh menutup mata dengan agama-agama lain. Dan juga dengan webinar kemarin kita juga bisa melihat bahwa festival ini memang berjalan sangat menarik, Nathan. Wah, memang sangat terlihat komprehensif sekali ya seminar kita. Betul. Betul nih. Nah, tentunya webinar pada kali ini juga nggak mau ketinggalan menariknya, Ci. Oke. Dengan menghadirkan narasumber yang hebat juga, yaitu
Ibu Kartika Yulianti PhD dan Bapak Prasasti Perangin-Angin SPD MDiv dan MDiv MM. Baik, kepada Ibu Kartika boleh untuk menyalakan mic. Selamat sore. Ini para MC-nya. Mohon maaf saya tadi tidak terlalu jelas nama kalian siapa, tapi ya saya salam kenal. Dua MC yang hebat dan juga para mahasiswa, Ibu Alvin ya. Iya, Ibu Alvin, selamat sore. Pak Prasasti juga. Baik. Ibu Kartika Yulianti PhD ini merupakan instruktur dari program Merdeka Belajar, yakni guru penggerak education program yang bergerak di bawah Kemendikbudristek, kemudian juga fasilitator dari pembinaan kesadaran bela negara, kemudian koordinator sekaligus dosen pada Fakultas Karakter Building Development Center Universitas Bina Nusantara. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita dan terlihat sangat expert sekali di bidangnya. Betul. Nah, aku juga ingin membacakan profil dari Pak Prasasti. Nah, Pak Prasasti ini merupakan Kepala Unit Pengembangan Karakter dan Koordinator Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu MBKM, Kampus Mengajar, dan PMM PKBN. Beliau juga merupakan fasilitator nasional mata kuliah wajib kurikulum MKWK Dikti tahun 2022 dan juga merupakan dosen tetap pendidikan holistik untuk berbagai mata kuliah seperti pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, kepemimpinan Kristen, dan pelayanan komunitas di Universitas Kristen Krida Wacana. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini dan benar-benar menarik sekali sehingga aku juga tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan. Nah, selain itu ada lagi hal yang menarik loh Nathan. Apa tuh, Ci? Bahwa di sesi tanya jawab nanti akan ada hadiah untuk penanya, yaitu saldo OVO atau GoPay sebesar 50.000. Wah, lumayan banget ya, Ci, untuk para teman-teman semuanya. Nah, tanpa berlama lagi, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Kartika untuk menyampaikan materi. Selamat sore. Para mahasiswa Ukrida yang saya sayangi. Kalau terhadap mahasiswa saya begitu biasanya ya. Juga para dosen. Oh, wakil rektor dulu ya. Tadi ada siapa saja di sini? Tadi saya lupa, mohon maaf ya. Rektor mungkin ada tadi. Ya, mohon maaf kalau saya tidak mengingatnya dengan baik. Dan ada Ibu Alvin sebagai wakil rektor kalau tidak salah ya, dan Pak Prasasti. Ini semua mahasiswa Ukrida atau ada mahasiswa lainnya ya? Ibu izin Bu Kartika, saya menjelaskan Wakil Rektor 1 kami Bu Lydia Sandra, saya di Unit Pengembangan Materi dan Inovasi Pembelajaran untuk mahasiswa dari mahasiswa Ukrida dan juga di luar Ukrida Ibu. Jadi kami betul-betul melaksanakan festival nasional Bu Kartika. Oh, baik. Terima kasih penjelasannya Ibu. Selamat sore sekali lagi Wakil Rektor dan Ibu Alvin dan para dosen dan juga semua mahasiswa. Saya ini sungguh suatu kehormatan untuk berbagi di Festival Nasional 3 Anti Dosa yang diselenggarakan oleh Ukrida pada hari ini. Ini tema yang sangat menantang ya sebetulnya. Saya pikir Pak Pras ini memberikan tema ini berawal dari obrolan kami ya di sebuah grup alumni alumni fasilitator bela negara ya. Jadi waktu itu ini sih dugaan saya saja ya. Pak Pras waktu itu baru saja menjadi narasumber gitu ya. Lalu saya bersamaan dengan Pak Pras itu ada Prof. Komarudin Hidayat. Dan saya di grup tersebut saya menyampaikan kegelisahan saya bahwa para pemikir dan guru bangsa ini hampir semuanya itu sudah sepuh ya. Dan kita sudah kehilangan dan belum lama kita kehilangan guru bangsa ya,
Buya Syafi'i Ma'arif, lalu Profesor Azumardi Azra, yang selama semasa hidupnya banyak sekali pemikiran dan gagasannya ya menyuarakan toleransi ya, toleransi beragama. Dan di situ waktu itu di grup itu saya menyampaikan kegelisahan saya bagaimana ini para pemikir dan guru bangsa kita sudah banyak yang berpulang dan banyak yang sepuh. Semoga dari grup kita ini, nama grup kita adalah Peleton 4 ya, akan lahirlah ya para pemikir dan tokoh-tokoh bangsa di masa depan ya. Mungkin bukan kita, tetapi dari mahasiswa yang kita didik ya di masa depan nanti. Semoga itu adalah salah satu atau beberapa dari kalian ya. Amin. Nah, ini tema yang diberikan adalah pemikiran dan benih toleransi yang perlu dikembangkan di kalangan mahasiswa. Lalu saya pikir akan lebih bermakna kalau saya tambahkan dengan merawat Indonesia. Ya, jadi bagaimana nanti kalian sebagai generasi muda harapan bangsa ya dengan pemikiran dan benih toleransi yang kalian semaikan ya, itu kalian akan berpartisipasi, berkontribusi dalam merawat Indonesia. Baik, lanjut Pak Pras, tolong. Terima kasih. Ya, toleransi. Saya yakin para mahasiswa sudah tahu apa itu toleransi ya. Tapi mari kita membahasnya dari arti kata toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bahwa toleransi berarti mendiamkan, membiarkan ya. Itu menurut KBBI. Lalu secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Nah, ini dalam menyiapkan materi hari ini, saya juga banyak berdiskusi dengan teman-teman saya yang berbeda keyakinan. Ya, jadi saya selain mengutip kitab suci saya, ya, saya juga bertanya kepada teman-teman pemeluk agama Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, ya. Kalau di Islam ada tercantum di surat Al-Hujurat, ya, mengenai kenapa kita diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku bangsa, ya, bahwa kita diciptakan supaya berbeda-beda, bersuku-suku bangsa, ya, supaya saling mengenal. Lalu semoga ini surat dan ayat di Alkitab yang saya kutip tidak keliru ya. Mohon maaf jika saya keliru. Tetapi maknanya kira-kira seperti ini ya. Keberadaan dari perbedaan itu harus dipahami dan disyukuri. Lalu tadi saya juga berdiskusi dengan mantan pastor ya, rekan ya kolega saya yang juga mantan pastor. Bagaimana toleransi itu di Katolik ya. Lalu beliau memberikan saya pencerahan, menambah wawasan kepada saya mengenai aggiornamento. Itu diucapkannya pun indah sekali terdengarnya ya. Saya pikir ini dari bahasa Italia karena ini kan dari Vatikan ya. Aggiornamento yang artinya
bukalah jendela itu agar udara bisa masuk, yang merupakan simbol keterbukaan pada yang lain. Lalu beliau juga memberikan beberapa referensi kepada saya, di antaranya mengenai apa tadi, sebentar ya, saya lupa istilahnya. Konsili Vatikan II, yang intinya gereja itu terus berupaya untuk menjadi lebih terbuka ya terhadap dialog-dialog ya, terhadap perbedaan, dan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, begitu ya. Ya, lanjut. Nah, pada agama Hindu ya, ini ada Vasudhaiva Kutumbakam, kita semua bersaudara ya, ada ajaran ini bahwa seluruh dunia ini adalah satu keluarga tunggal tanpa membedakan agama, suku, bahasa, budaya, tradisi, dan warna kulit ya. Dan kemudian pada ajaran agama Buddha ya, ini ada ayat di Dhammapada, mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah, tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini damai dan tenang. Jadi intinya adalah bagi kita yang menyadari bahwa pertikaian itu bisa membuat hancur dan musnah, maka hidupnya akan damai dan tenang ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa semua agama mengajarkan toleransi, semua agama mengajarkan untuk hidup kita damai dan berdampingan ya. Baik, itu makna toleransi. Nah, jadi sebaliknya apa itu intoleransi? Lagi saya juga merefernya kepada KBBI, artinya adalah ketiadaan tenggang rasa. Bagaimana, seperti apa contoh-contohnya sikap intoleransi itu? Ini saya ada beberapa contoh, antara lain tidak menghargai dan menghormati hak orang lain, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, ya, mengganggu kebebasan orang lain, memaksakan kehendak pada orang lain, tidak mau bergaul dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan, membenci dan menyakiti perasaan orang yang berbeda pandangan atau pendapat, dan juga contoh lainnya adalah mementingkan kelompoknya sendiri atau menganggap kelompoknya lebih baik. Nah, ini ada survei menarik ya dari PPIM UIN Jakarta, survei nasional tahun 2020 tentang toleransi di kalangan mahasiswa dan dosen ya, di mana respondennya adalah mahasiswa dan dosen dari berbagai agama, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Nah, yang sampelnya adalah 92 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan partisipannya itu lebih dari 2.800 mahasiswa, tepatnya 2.866 mahasiswa dari 92 perguruan tinggi dan 673 dosen dari 87 perguruan tinggi. Nah, sekarang kita lihat hasil survei tersebut. Ternyata ini dia hasil surveinya. Berapa persen mahasiswa Indonesia yang memiliki sikap toleransi beragama tinggi atau sangat tinggi? Sekitar 70%. 69,83%. Lalu ternyata mahasiswa Indonesia yang memiliki sikap toleransi beragama rendah atau sangat rendah
bagi saya 30,6% itu cukup tinggi angkanya ya. Sangat mengkhawatirkan bagi saya. Saya tidak tahu apakah para mahasiswa melihat ini sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan atau tidak, tetapi 30% itu tinggi. Ya kalau dihitung dari mahasiswanya berapa orang misalnya ya, berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang, di 30% dari berapa ratus ribu itu sangat tinggi ya angka tersebut. Ya. Nah, lalu ternyata survei tersebut juga menunjukkan bahwa kalau mahasiswa memiliki pengalaman interaksi sosial dengan kelompok yang berbeda, ternyata mereka tingkat toleransi beragamanya tinggi. Ya. Jadi dan itu wajar ya, bisa dimengerti. Kalau kita banyak bergaul, banyak berinteraksi sosial, kan kita understanding kita lebih baik ya terhadap orang lain. Penerimaan kita juga biasanya lebih baik. Jadi ini hasil surveinya ya. Mahasiswa yang memiliki pengalaman interaksi sosial dengan kelompok yang berbeda menunjukkan tingkat toleransi beragama yang tinggi. Baik, lanjut. Kemudian dari sisi kebijakan universitas ya, dan dari sisi dosen, kebijakan penerimaan dan penghormatan kampus terhadap kelompok minoritas memiliki pengaruh pada toleransi beragama pada mahasiswa khusus mahasiswa pemeluk agama selain Islam ya. Jadi itu. Lalu sikap toleransi beragama dosen berpengaruh pada sikap toleransi agama pada mahasiswa muslim. Ini dari sisi kebijakan universitas dan sikap toleransi beragama dosen yang pengaruhnya terhadap mahasiswanya seperti apa, dan ternyata itu juga berpengaruh. Nah, sekarang kita dari hasil survei tersebut yang tadi saya bilang, bagi saya 30% mahasiswa toleransi beragamanya rendah atau sangat rendah, itu bagi saya itu mengkhawatirkan ya. Nah, sekarang apa nih yang mahasiswa pemikiran apa yang mahasiswa itu mahasiswa perlu punya gitu ya, dan perlu kembangkan, dan juga benih toleransi apa yang perlu mahasiswa semai gitu ya. Yang pertama, inklusivisme. Ya, apa sih inklusivisme itu? Ini kalau kita khusus membahasnya tentang agama, tentunya inklusivisme adalah pandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran ya. Jadi tidak hanya agamanya saja yang benar, tapi agama lain juga terdapat kebenaran, meskipun mungkin tidak seutuhnya atau sempurna agama yang dianutnya, begitu ya. Di sini masih ada atau masih didapatkan toleransi teologis dan iman. Ya. Lalu pemikiran yang kedua adalah pluralisme. Ya. Apa itu pluralisme? Pluralisme adalah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah masyarakat, sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya sebagai bentuk ciri khas mereka. Ya, itu jadi pluralis ya. Lalu multikulturalisme. Kita ini negara kita ini, Indonesia, adalah bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat multikultural ya, terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya, bahasa ya, sangat multikultural. Nah, apa itu multikulturalisme? Itu adalah pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan
yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem sosial budaya, dan politik yang mereka anut. Ya, lanjut. Nah, berikutnya adalah pemikiran tentang wawasan kebangsaan, keagamaan, dan sosial politik. Nah, mengenai wawasan kebangsaan, Pak Prasasti ini sudah ngelotok nih sebagai dosen fasilitator bela negara ya. Jadi kita tidak akan membahas terlalu dalam mengenai wawasan kebangsaan, tapi perkenalan saja. Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, dan sebagai mahasiswa kalian juga perlu ya mempunyai pemikiran keagamaan dan sosial politik, banyak membaca, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menambah wawasan kalian mengenai kebangsaan, keagamaan, dan sosial politik. Lalu hal lain adalah yang bisa kalian lakukan adalah dialog lintas iman ya, atau interfaith dialogue. Ini sangat penting untuk dilakukan. Dan terakhir, literasi digital ya. Apa itu literasi digital? Keterampilan untuk mengakses, memahami, mempertanyakan, menganalisis secara kritis, dan mengevaluasi konten online. Dengan derasnya arus informasi di media online, kita perlu ya mempunyai keterampilan atau literasi digital ini supaya kita bisa memfilter informasi. Ya. Nah, itu mengenai pemikiran dan benih toleransi yang perlu dikembangkan di kalangan mahasiswa. Nah, ini adalah yang perlu mahasiswa kembangkan ya, dan perlu mahasiswa semai benih-benih toleransinya. Nah, ini saya juga ingin mengajak kalian. Mungkin apakah kalian sudah pernah membaca berita dari Jombang, kemudian dari Kolese Kanisius gitu ya, bahwa ada siswa-siswa SD di Jombang itu mereka saling mengunjungi ya. Jadi memang dialog lintas iman itu memang sebaiknya dimulai itu justru dari dini ya, usia dini, kalau usia dini TK ya, setidaknya dari SD ya, itu sudah dibangun dialog lintas iman itu. Mungkin bisa diperlihatkan slide-nya Pak Pres. Ya ini. Nah ini kalau tidak salah ini siswa Katolik dari Kolese Kanisius ya. Jadi mereka ikut mondok di pesantren gitu, untuk supaya mereka paham seperti apa sih kehidupan di pesantren gitu ya. Lanjut, lalu ini ya, anak SD lintas agama di Jombang mencontohkan merajut persaudaraan dan kerukunan. Ya itu tadi ya. Nah, kalau kalian tadi berbicara mengenai pemikiran dan benih toleransi ya, yang perlu kalian semai sebagai mahasiswa ya. Saya ingin kalian juga belajar ya, belajar dari para pendiri bangsa ini ya, dan juga guru-guru bangsa ini, pemikiran-pemikiran mereka. Kita mulai dari pemikiran Bung Karno ya. Pemikiran Bung Karno yang merupakan proklamator kita ya,
Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Duit Tunggal Proklamator Indonesia, one of our founding fathers, ya, pendiri bangsa. Walaupun sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris founding fathers, tapi sebetulnya pendiri bangsa ini tidak hanya bapak-bapak, ya, karena di dalam sidang BPUPKI dan sidang PPKI pada saat itu sudah ada 2 wanita, ya. Jadi seharusnya our founding parents, ya, ya, orang tua pendiri bangsa ini, ya. Tetapi kan kalau dalam bahasa Inggris istilahnya tidak ada seperti itu, ya. Jadi founding fathers. Nah, dan sebagai catatan disitulah hebatnya bangsa ini, ya. Di tahun 1945, di masa-masa persiapan kemerdekaan Indonesia, bangsa ini sudah melibatkan 2 wanita, ya, dalam persiapan kemerdekaannya. Itu hebat, ya. Kalau kita bandingkan dengan proses demokrasi di Amerika Serikat sekalipun, di Amerika baru kali ini mereka punya wakil presiden perempuan, gitu, ya, wakil presiden wanita. Indonesia sudah punya wakil wanita di badan persiapan kemerdekaannya. Lalu Indonesia sudah punya presiden wanita. Jadi sebetulnya proses demokrasi Indonesia itu sebetulnya sudah sangat baik. Nah, Bung Karno, bagi Bung Karno, ya, Bung Karno itu salah satu pendiri bangsa ini yang juga pemikirannya banyak berkontribusi dalam perumusan ideologi Pancasila, ya. Dan bagi Bung Karno, Pancasila adalah masa depan Indonesia, ya. Lalu Cornelis Ley, ya, Cornelis Ley atau Ley, ya, beliau adalah ahli ilmu sosial dan politik dari UGM, ya. Menurut beliau pemikiran terbesar Bung Karno adalah humanisme, ya. Beliau mengutip harian Suluh Indonesia Muda. Bung Karno mengatakan di situ, cinta saya pada tanah air itu masuklah dalam cinta pada segala manusia. Kalau Bung Karno bilang seperti itu, tentunya toleransi masuk di situ, ya. Cinta saya pada tanah air masuklah dalam cinta pada segala manusia. Baik, lanjut. Sekarang pemikiran Bung Hatta, ya. Bung Hatta dan Bung Karno ini adalah 2 sahabat, ya. 2 sahabat yang walaupun mereka juga banyak perbedaan, ya. Perbedaan pendapat, dan karenanya Bung Karno memutuskan mundur dari wakil presiden, tetapi mereka tetap sahabat. Dan bahkan pada saat Bung Karno hendak di detik-detik akhirnya, atau hari-hari terakhirnya Bung Karno itu mencari Bung Hatta, ya, mencari Bung Hatta. Nah, Bung Hatta ini tokoh yang berjasa dalam menyelesaikan konflik ideologi pada Kisruh Piagam Jakarta. Kalian tahu bagaimana bunyi sila pertama di saat itu, ya, di Piagam Jakarta, bahwa ada kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini kan tidak akomodatif, ya, terhadap pemeluk agama lain. Nah, Bung Hatta menjembatani, ya, akhirnya sila pertama seperti yang kita tahu, ya. Jadi pemikiran Bung Hatta itu sangat demokrasi yang pro hak asasi manusia. Dan bagi Bung Hatta koperasi adalah
wujud kemandirian ekonomi rakyat. Karena itu Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ya, lanjut. Gus Dur. Ya, bagi Gus Dur tiada yang lebih impian Gus Dur Indonesia ada menjadi negara majemuk yang rukun. Ya, di masa kepemimpinan Gus Dur apa yang diakui? Konghucu ya. Di masa kepemimpinannya Gus Dur ya. Jadi selain 5 agama tadi ada Konghucu diakui. Saya menggunakan kata meminimalisir diskriminasi karena kalau sepengetahuan saya selama kita masih manusia diskriminasi itu hanya bisa diminimalisir sebanyak mungkin tanpa bisa dihilangkan ya, agak karena manusia itu banyak biasnya ya, jadi agak sulit ya. Jadi saya menggunakan kata meminimalisir, walaupun di sumber rujukannya kata yang digunakan adalah menghilangkan, tapi kalau menghilangkan itu agak terlalu too heavy ya bagi saya. Nah, Gus Dur juga menginginkan peran partisipatif masyarakat dan mengurangi peran negara yang terlalu dominan. Dan bagi Gus Dur, negara tidak boleh mengontrol pikiran rakyatnya, dan Gus Dur menginginkan hubungan sipil dan militer yang sehat. Lanjut. Nah, ini almarhum Buya Syafi'i Ma'arif yang tahun awal sekitar, saya lupa bulan berapa beliau berpulang ya. Ini saya kutip, beliau pernah berkata, nasib Pancasila dimuliakan dalam kata, diagungkan dalam tulisan, dikhianati dalam perbuatan. Ya, luar biasa ya. Begitu teguhnya beliau berpegang pada Pancasila. Dan beliau berpegang teguh bahwa toleransi adalah kebutuhan. Ya. Sebuah bangsa dapat mengalami kehancuran bila toleransi sosial, agama, dan budaya tidak mantap. Begitu keyakinan beliau. Ya. Selanjutnya, nah, Romo Magnis, ya tulisannya Romo Magnis, tetapi diucapnya Romo Magnis, Franz Magnus Suseno. Orang Jerman, lalu berpindah ke warganegaraan menjadi WNI. Baginya yang dipikirkan tiada lain Indonesia, kebinekaan, Pancasila. Ya. Kalau sudah yang dipikirkan adalah kebinekaan, ya, Bhinneka Tunggal Ika, maka toleransi menjadi mutlak di situ. Ya. Selanjutnya, nah ini almarhum Dr. Nurcholish Madjid. Di awal karir saya bekerja di sebuah sekolah yang didirikan oleh almarhum, ya, yang didirikan oleh Dr. Nurcholish Madjid dan Profesor Komarudin Hidayat. Jadi saya kurang lebih mengenal beliau dan pemikiran-pemikirannya, dan saya sangat mengagumi mereka berdua, dua guru bangsa ini. Ya, Cak Nur meyakini bahwa tujuan beragama itu puncaknya bukan politik Islam atau kita membentuk negara Islam, tidak ya. Tetapi tujuan beragama itu substansinya ya adalah keadilan sosial, ya. Keadilan sosial bagi semua manusia, ya, substansinya sudah masuk dalam Pancasila. Jadi keadilan itu mewajibkan orang, ya, khususnya di sini orang beragama, ya, untuk terbuka, modern, moderat, merdeka, mandiri, dan toleran. Itu pemikirannya Cak Nur. Ya, masih ada atau memang sudah pas? Sudah pas, Bu. Oke, terima kasih. Ya, demikian dari saya, terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Ibu Kartika atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Pak Prasasti. Sebelumnya saya ingin menyapa, halo Pak. Apakah Halo, sudah terdengarkah suara saya? terdengar Pak? Dengar ya, oke. Oke, apakah Bapak sudah siap? Oke, siap. Terima kasih. Oke. Baik, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Prasasti untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Kartika. Selamat sore Bu Olvin. Ibu Olvin ini juga kolega kita nih Bu Kartika. Sorry. Ya, di bela negara nih. Saya ingat. Ingat, oke, ingat ya, oke. Baik, ya jadi senang sekali saya juga menikmati karena Bu Kartini lembut ya, jadi seperti mendongeng tadi saya lihat ya, itu bagaimana refleksi merawat Indonesia ya. Oke, beberapa bagian mungkin nanti saya juga akan singgung sedikit, tetapi tidak akan berulang. Bagian saya adalah bagaimana kita sebagai Ukridian, teman-teman, merefleksikan semangat toleransi dan anti intoleransi ini, dan bagaimana mungkin ke hal-hal yang lebih praktis teman-teman terdorong ya, atau bukan terdorong, mungkin tergerak gitu ya, tergerak untuk terlibat dalam merawat Indonesia tadi kalau menurut Bu Kartika ya. Dan saya kira memang ini tugas kita semua teman-teman ya. Kalau ibaratnya rumah itu adalah tugas kita menjaganya, dan menjaga Indonesia ya cuma satu ya, merawatnya, dan Pancasila dengan nilai salah satu toleransi yang ada di dalamnya adalah nilai yang harusnya menjadi nilai kita semua ya. Baik, izinkan saya share screen untuk materi saya pada sore hari ini. Nanti MC bisa WA chat ya kalau udah terlalu lama ya. Baik. Jadi bagaimana ya bentuk-bentuk sikap gerakan anti intoleransi yang perlu kita lakukan sebagai Ukridian ya, sebagai mahasiswa Ukrida ya. Baik, yang pertama saya ingin merefleksikan kembali, ini menurut Yudi Latif ya, dalam bukunya Negara Paripurna ya. Kalau dalam refleksi Yudi Latif, semangat solidaritas emosional dan kehendak untuk bersatu itu masih kuat. Saya kira tadi yang survei yang disampaikan oleh Bu Kartika, 70% tadi itu punya semangat yang sama ya. Namun karena kekeliruan manajemen kekuasaan dan perebutan kekuasaan, dan ini dari waktu ke waktu kelihatannya makin meningkat nih teman-teman ya. Bagaimana kita bisa menurut Yudi Latif ditemukan titik retakan-retakan bangunan arsitektur kebangsaan Indonesia, dan penyebabnya menurut dia adalah polusi yang ditimbulkan oleh politik kian mendekat, limbah politik yang kian mendekat mengancam ketahanan dan ekosistem kebudayaan ya. Bagaimana kita lihat hari ini para politikus ya menghalalkan segala cara ya, menjual segala jualan yang laku. Apakah itu merusak kebersamaan kita dan sebagainya, itu tidak menjadi concern mereka. Bagaimana kekuasaan itu didapat, itu yang menjadi concern mereka. Dan itulah yang Yudi Latif katakan, semangat solidaritas kita sehingga itu masih sangat tinggi. Tetapi polusi politik ini yang membuat retakan-retakan itu terjadi ya. Dan dalam beberapa survei, saya mengambil yang lebih general, Wahid Foundation mengatakan rawan intoleransi ini tahun 2016, dan kalau di beberapa sekolah, saya belum berpindah ya, terjadi juga di sekolah teman-teman sekalian ya, 63% guru tidak toleran ya. Saya juga di semester ini juga ada beberapa mahasiswa saya yang hadir. Mereka melakukan seperti penelitian sederhana, Bu Kartika, mewawancarai pengalaman-pengalaman beberapa teman-teman mereka yang menurut mereka itu punya pengalaman intoleransi gitu, atau diperlakukan intoleran di sekolahnya. Dan memang kalau saya lihat yang paling banyak terjadi itulah di sekolah ya, di sekolah di mana etnis tertentu atau agama tertentu itu diperlakukan intoleran ya. Tetapi saya kira ada perbaikan di akhir-akhir ini. Tadi dua-duanya 2016 ya. Tetapi di tahun 2018 teman-teman sekalian
apa toleransi di Indonesia sudah lebih baik. Ini di 2022 malah ya, 2022. Dan kalau dibandingkan di 2018 dengan Malaysia itu kita jauh lebih baik. Jadi saya kira memang ada persoalan di permukaan, tetapi hati kita ini ya sebagai sesama bangsa, saya kira semangat kebersamaan itu masih ada dan mungkin sangat besar. Tapi yang masalah tadi adalah itu ya, bagaimana polusi limbah politik ini nomor 2024 mulai hangat gitu ya. Itu yang kadang membuat sih saya kira ya. Jadi tetapi semangat kebersamaan itu saya kira sangat besar di antara kita ya. Saya alamin itu dengan setuju sekali dengan yang dikatakan oleh Bu Kartika tadi di dalam survei tadi, interaksi yang membuat itu teman-teman. Karena kita nggak punya pengalaman keindonesiaan gitu ya. Dan banyak mungkin orang demikian ya. Jadi komunitasnya itu sangat homogen. Apa yang dia dengar itu ya dari satu sumber sehingga pintu ataupun hatinya tidak terbuka untuk berbagai keberagaman dan kekayaan di bangsa kita ya. Dan ini salah satu tadi pengalaman intoleransi tadi yang saya kutip dari wawancara mahasiswa. Jadi menurut dia ada gurunya yang taat banget sama agama gurunya dan dia selalu cerita-cerita tentang agama dia begitu masuk kelas dan gurunya setiap saat begitu ya merendahkan agama dia. Jadi ini praktek-praktek yang harus kita akui ini terjadi teman-teman sekalian. Dan mungkin juga teman-teman juga punya pengalaman yang mungkin apakah sama atau dalam bentuk-bentuk yang berbeda ya. Tetapi inilah realita yang saya kira menjadi tugas kita bersama dan itu makanya di dalam seminar anti dosa ini dosa yang masih mungkin terjadi di institusi kita atau di kelas kita atau di universitas kita. Ya, ini saya lewatkan saja apa itu toleransi. Tetapi saya ingin sebelum ke situ saya ingin menjelaskan 4 tingkatan teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa membiarkan, membolehkan atau menghargai tadi ya. Tingkatan yang pertama adalah menghargai ide orang lain ya. Jadi meskipun kita menganggap ide itu tidak pantas, tapi toleransi tadi dikatakan adalah menghargai, membiarkan ataupun membolehkan ide-ide atau gagasan orang lain yang tidak pantas ya. Jadi itu yang pertama. Ini salah satu contoh konkret dalam budaya ya teman-teman. Jadi ini budaya saya ya. Ini kalau orang Karo menikah seperti ini teman-teman. Jadi salah satu dalam budaya ini adalah misalnya yang mungkin menurut banyak orang tidak pantas adalah mertua laki-laki tidak boleh berbicara dengan menantu perempuan. Itu sampai sekarang banyak masih melestarikan budaya itu. Ini kan bagi orang ngapain begitu ya. Tapi tingkatan pertama dalam semangat toleransi adalah bagaimana kita menghargai ide itu. Tentu dulu nenek moyang kami punya satu sebab kenapa itu menjadi satu tradisi atau kebudayaan. Itu yang pertama. Lalu tingkatan yang kedua adalah menghargai perbedaan pendapat dalam konteks demokrasi. Nah ini yang saya kira terus perlu kita kembangkan teman-teman ya. Cebong kampret ini sejak 2016 ini kan sebenarnya tidak elok sebenarnya terjadi ya di bangsa kita ya. Ini kan memperrenggang ya karena pilihan politik. Tapi bagaimana kita bisa menghargai? Ya teman-teman sekalian mungkin apakah teman-teman pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Anies, bagaimana kita ya itu dalam politik tentu kita punya perbedaan begitu ya, perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan politik. Tetapi bagaimana kita enggak menjadi cebong atau menjadi kampret di dalam konteks berdemokrasi. Lalu tingkatan yang ketiga adalah menghormati kedalaman ide bahkan ketika kebenaran itu berseberangan teman-teman sekalian ya. Ini saya mengambil 3 contoh ya. Pertama dalam agama Jainism ya. Jainism ya. Jadi Jainism ini agama yang berkembang di India dan mereka sangat menghargai kehidupan gitu ya sampai mereka vegetarian dan bahkan kalau kita lihat dalam ideologi mereka sampai mereka nggak mau membunuh binatang gitu bahkan sampai binatang misalnya lalat ataupun
binatang-binatang kecil pun mereka nggak mau bunuh, dan mereka mau menghargai kehidupan gitu ya. Yang mungkin dalam keyakinan keagamaan kita itu tidak demikian, teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kita bisa menghargai itu, gitu ya? Bagaimana kita bisa memaknai kedalaman idenya? Dalam sebuah materi Kristianitas, saya mengawali dengan 9 nilai ideologi agama, termasuk salah satu yang sering sekali di konteks kita, misalnya penyembahan berhala ya. Kalau dalam konteks Kristen itu misalnya menyembah batu, menyembah pohon, ataupun menyembah benda-benda. Ini contohnya saya contohkan di sini, yang ini meriam ini, teman-teman sekalian. Ini juga di kampung saya ya. Beberapa orang di kampung itu menyembah ini, teman-teman sekalian. Ya. Tetapi apa sebenarnya kedalaman idenya? Bukankah waktu mereka menyembah itu mereka berdoa untuk dilindungi, gitu ya? Dan bukankah kita juga sama, orang beragama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ketika kita berdoa kita minta dilindungi, diberkati, gitu ya? Itu kan kedalaman idenya bisa sejalan begitu, ya? Atau mungkin bisa soal halal. Nah ini nanti mungkin teman-teman bisa banyak bertanya nih kepada Bu Kartika ya. Tapi juga ini kan soal kedalaman pemahaman tentang kesucian hidup beragama, gitu ya. Saya punya pengalaman di tempat tinggal saya, Bu Kartika dan teman-teman. Ada tetangga saya dia nggak akan mau makan di rumah saya karena saya orang Kristen. Mungkin pasti pernah memasak makanan haram ya, atau babi misalnya begitu ya. Dan dalam keyakinan tetangga saya ini itu sudah, wadah-wadahnya itu pun sudah tercemar begitu ya. Tetapi saya merasa itu nggak jadi satu persoalan ya. Kenapa? Karena itulah keyakinan ya, itulah ide yang dia yakini begitu, teman-teman. Dan tidak membuat kondisi itu kita jadi renggang gitu ya, kita jadi nggak bisa bersahabat, kita nggak bisa jadi tetangga yang akur, kira-kira begitu ya. Itu tingkatan yang ketiga, teman-teman sekalian. Lalu tingkatan yang keempat ini tadi ya, mungkin juga soal puasa nih, ini kan sering masalah ya. Saya kira ini itu tadi ya, bagi saya misalnya rumah makan harus tutup, lalu kan sering perdebatan ya, menghargai yang berpuasa atau menghargai yang nggak berpuasa, ini kan jadi perdebatan. Saya kira kalau kita membangun sikap toleransi, hal ini bisa kita sesuaikan gitu. Dan saya misalnya contoh yang berhasil saya kira misalnya di Bali ya, ketika nyepi semua orang bisa menghargai keagamaan itu. Nah ini tingkatan yang ketiga. Lalu yang keempat, menghormati orang lain yang percaya bahkan kepada mitos, ideologi, keyakinan dipandang ketinggalan zaman. Teman-teman, tentu ini soal keyakinan ya. Sering sekali kan kalau kita sudah berbicara keyakinan, ada nilai-nilai atau doktrin-doktrin dalam keyakinan itu yang sering sekali jadi bahan kalau di media sosial, dibully lah dan sebagainya. Saya kira ini menjadi challenge bagi kita, bagaimana kita bisa menghargai, bahkan mungkin kalau menurut kita ketinggalan zaman. Misalnya contoh ini, kalau di budaya kami sekali lagi, kalau ketemu itu harus pakai sarung begitu ya, harus pakai sarung. Bagaimana itu bisa dihormati gitu, dihargai kedalaman ide tersebut ya. Ini 4 tingkatan, teman-teman, bagaimana kita toleransi terhadap sesuatu ya. Tetapi tentu ini tidak berlaku ya bagi suatu penghinaan ya, yang sekarang jadi satu persoalan dengan media sosial ya. Serangan maupun tindak pembunuhan atau sesuatu yang melanggar hukum ya, misalnya seperti terorisme, tentu ini bukan sesuatu yang harus kita toleran karena itu jelas memberi satu dampak hukum dan juga meninggalkan korban terhadap banyak orang dari tindakan tersebut ya. Oke. Dan saya memberikan satu inspirasi toleransi dari cerita Daniel. Ini saya ambil dari Alkitab, teman-teman sekalian. Saya kira mungkin beberapa kita sudah familiar cerita ini. Jadi pada waktu ini kan ceritanya Daniel ini ada 4 orang ini. 4 orang, ini orang Israel yang dibawa ke Babel ya, Nebukadnezar, atau Babel sekarang itu Irak ya, atau Iran sekarang ini. Nah, dibawa ke Irak sekarang, lalu di sana mereka diwajibkan 4 hal kalau saya catat dalam kitab itu ya.
Pertama belajar tulisan orang dan bahasa orang Kasdim, barangkali itu yang waktu itu dipakai menjadi bahasa pemerintahan, lalu akhirnya nanti bisa mereka bekerja di istana Nebukadnezar. Tentu ini istana yang kafir bagi orang Israel ya, karena bukan menyembah Allah begitu ya. Lalu nama mereka diganti ya. Jadi Daniel itu dinamai berbeda ya, bahkan Daniel L itu kan Allah ya, dinamai jadi Hanaya, Besazar dan sebagainya, itu menjadi nama dewa-dewa Babel ya pada waktu itu. Dan setiap hari mereka juga diberikan makanan, santapan raja ya, santapan yang terbaik pada waktu itu, dan bisa minum anggur. Tetapi yang menarik adalah ada 3 bagian dari ketetapan ini yang bagi Daniel dan kawan-kawan itu sesuatu yang bisa ditoleransi. Ya. Nggak masalah bagi mereka belajar bahasa Kasdim, bekerja untuk pemerintah kafir nggak masalah bagi mereka, ya tanda kutip ya. Nama mereka diganti nggak dipersoalkan dalam kitab itu. Tetapi ada satu yang nggak bisa mereka toleransi, yaitu makanan. Jadi saya kira mirip dengan saudara kita Muslim ya. Karena itu tidak halal bagi Daniel dan kawan-kawan. Dan ternyata mereka berjuang supaya itu nggak disantap oleh mereka dan diganti dengan makanan yang halal ya. Jadi kalau kita lihat dari sini teman-teman sekalian, ini satu contoh bagaimana kita bersama-sama dan bagaimana kita ada di lingkungan yang mungkin berbeda menurut kita, atau mungkin kita lingkungan yang tanda kutip ya, sebagai yang sering dipakai itu minoritas mayoritas ya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan, bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan itu ya. Dan kita lihat dalam konteks ini, Daniel berdamai dengan keadaan mereka dijajah oleh Babel. Raja Nebukadnezar minta mereka belajar bahasa Kasdim, bekerja di istana raja, dan nama mereka diganti. Tapi tidak bisa berdamai dengan sesuatu yang ini ya, dalam keyakinan mereka itu merusak relasi mereka dengan Tuhan mereka. Ya, ini saya kira sangat inspiratif. Dan kalau kita lihat di dalam beberapa agama ya, tadi Bu Kartika juga sudah singgung sedikit, tetapi saya melihat lebih dalam, khususnya dalam konteks kekristenan, maka dalam kacamata kekristenan kita itu adalah atau Alkitab itu dimulai dari manusia universal, ya. Dan manusia itu digambarkan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi dalam proses penciptaan ini menggambarkan bahwa dalam kacamata Alkitab manusia itu awalnya. Ya, jadi manusia di sini nggak ada pembedaan, meskipun kan kemudian akan menjadi bangsa yang dia pilih, Israel dalam konteks itu, tetapi itu diawali oleh manusia yang universal, teman-teman. Jadi dari sini kita sebenarnya tidak ada alasan untuk membenci sama manusia, karena dalam Alkitab itu jelas bahwa semua manusia adalah gambar dan rupa Allah, gitu ya. Siapapun dia. Jadi kemanusiaan itulah nilai yang seyogianya menjadi nilai keimanan sebagai seorang Kristen, gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dalam Mazmur, kerukunan kedamaian merupakan perintah dan kehendak bagi umatnya untuk mengalami berkat Allah. Jadi ini saya kira ya, kekristenan teman-teman harus menjadi motor untuk menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian. Ya. Dan dalam konteks perjanjian baru dalam Injil, yaitu mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri sendiri, itu adalah perintah terpenting yang kedua setelah mengasihi Tuhan Allah. Bahkan dalam konteks yang lebih detail, bahkan mengasihi musuh, gitu ya. Dan ini kalau dalam kitab Injil Lukas jelas bahwa musuh yang waktu itu adalah musuh orang Israel atau orang Samaria, berkali-kali Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan dan menggambarkan bagaimana orang Israel harusnya berdamai dengan orang Samaria. Ya. Dalam konteks Islam tadi Bu Kartika sudah menjelaskan ya, ini saya kira bagaimana agama Islam hadir di Indonesia itu dalam damai, saya kira ya. Jadi rahmatal il alamin, gitu ya, menghargai perbedaan dan sebagainya. Dalam saya survei ya, bahkan ini ada satu buku yang mengatakan Al-Quran Kitab Toleransi, dan dari kitab-kitab Al-Quran bagaimana juga para nabi ya
mungkin kalau maaf kalau saya keliru, tetapi kira-kira dia didorong untuk apa namanya menghargai ya, menghargai dan menghormati orang-orang yang berbeda ya. Kalau nggak salah ini Ahlul Kitab ini adalah maksudnya Nasrani dan Yahudi ya. Dalam konteks Buddha, saya kira itu juga sama ya, tadi teksnya juga sudah Bu Kartika sebutkan tentang cinta damai ya, mengasihi dan mengajarkan tentang cinta damai ya. Bahkan para biku didorong untuk menghadirkan berkat kedamaian, kebahagiaan kepada semua orang gitu ya. Dalam konteks Hindu, saya kira ini juga sudah terbukti ya, kalau teman-teman kalau kita lihat kerukunan yang terjadi di Bali ya itu dan juga Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan satu semboyan kebangsaan kita ya, berbeda-beda tetapi untuk satu tujuan yang sama ya. Ya. Oke. Jadi bagaimana solusinya teman-teman sekalian ya? Solusinya saya kira yang pertama tadi juga sudah ditekankan melalui survei yang diutarakan Bu Kartika ya. Kalau saya kira kita harus mengalami teman-teman ya, mengalami dan berefleksi dari pengalaman itu ya. Tadi contohnya juga sudah hampir sama. Jadi ini salah satu contoh, ini gambar saya ada di sini ya. Ini saya share dari pengalaman saya. Jadi ini tahun 2020 teman-teman sekalian, saya menjadi DPL Kampus Mengajar angkatan pertama ya. Yang menarik adalah ada 7 mahasiswa saya pada waktu itu, satu dari Ukrida yang cowok ini, selebihnya itu dari universitas lain ya, bahkan ada yang dari Aceh. Nah, saya satu semester bersama-sama dengan mereka, mereka mengajar di Jakarta Barat ini, dan dari kebersamaan itulah ya, dari interaksi dengan mereka itulah banyak sekali refleksi keindonesiaan yang saya dapat, khususnya misalnya mahasiswi Aceh ini ya, yang mungkin ya nggak ada mahasiswa Ukrida yang punya pengalaman seperti dia ya, karena dia tinggal di Aceh. Tetapi melalui kebersamaan itu, melalui interaksi itu ya, di situ toleransi dan kebinekaan itu semakin terasa teman-teman sekalian. Ya, solusi ini saya kira ini kalau saya percaya seperti survei tadi, inilah obat yang paling mujarab. Kita mengalami, ya, mengalami. Karena tanpa pengalaman itu kita nggak akan bisa kalau istilah saya mungkin kecurigaan-kecurigaan, kebodohan-kebodohan kita ataupun asumsi kita terhadap orang yang berbeda dengan kita itu akan terus makin mendominasi. Tapi begitu kita alami, itu akan bisa berbeda teman-teman sekalian. Ya. Dan juga kalau saya secara pribadi pengalaman sekarang misalnya tinggal dengan komunitas yang sangat heterogen, itu juga memberikan seperti tadi ya, bagaimana toleransi ataupun bagaimana bisa menghargai tetangga yang berbeda keyakinan dan sebagainya. Ya. Tadi juga sudah disebutkan tentang live in ya, kita hidup bersama. Dan saya kira ini makanya kalau di dalam unit pengembangan karakter teman-teman sekalian di unit saya kita punya satu tugas yang dipercayakan adalah mengembangkan soft skills teman-teman, dan salah satunya di dalamnya adalah bagaimana teman-teman bisa punya social skills, kepedulian dan sebagainya. Dan melalui pengalaman inilah kami sangat berharap teman-teman bisa punya nilai-nilai itu teman-teman sekalian. Ya. Dan solusi yang kedua tentu dialog ya. Dialog ini juga tentu sebagai sebuah rumah. Kalau menurut Arya Raza ya, tidak mungkin tanpa sesamaku. Kita harus pahami bahwa kita di Indonesia sebagai negara majemuk, kita harus saling menghargai dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa di rumah ini kita enggak, kalau istilah Yudi Latif adalah di rumah yang punya anak tunggal gitu ya. Tetapi kita ini punya banyak anak dan jenisnya pun banyak ya. Kemajemukan kita itu sangat kaya teman-teman sekalian. Maka tidak ada cara lain selain kita berdialog dalam anak-anak yang banyak itu, kira-kira begitu ya. Berdialog ya. Dan dialog dibangun atas dasar pengalaman bahwa banyak hal-hal yang memisahkan kita itu karena kebodohan dan kecurigaan kita ya. Dan tentunya ke depan kita harus bersama-sama agar sentimen-sentimen agama itu semakin mengecil teman-teman sekalian, karena itulah yang memisahkan kita padahal kita punya satu tujuan dan kepentingan bersama ya.
Dan gerakan yang bisa menjadi rekomendasi atau mungkin yang saya pikirkan ada 3 ya teman-teman sebagai Ukrida ya. Ini tagline kita di Ukrida, Bu Kartika. Kita Ukrida, kita Bhinneka. Setiap orientasi mahasiswa baru, seingat saya ini sudah tahun ke-5 ya. Tahun ke-5 ini menjadi tagline yang terus bertahan. Ya. Kita Ukrida, kita Bhinneka. Kita sadari di Ukrida ini benar ini universitas Kristen gitu. Tetapi di Ukrida ini sangat heterogen gitu ya, sangat heterogen. Bahkan beberapa mahasiswa yang pernah saya temui ada yang dari Malaysia yang waktu kebetulan pernah kita wawancara ya pengalaman dia di Ukrida, dia tidak pernah punya teman selain beragama Muslim dan sekarang punya teman itu di Ukrida ya. Maka tagline ini terus kita gelorakan teman-teman sekalian. Perbedaan itu nyata dan ada ya. Setuju sekali diskriminasi itu harus diminimalisir ya. Itu diminimalisir terus, diperkecil terus gitu ya. Dan semangat kekeluargaan dalam kita Ukrida, kita Bhinneka ini harus terus menjadi semangat persatuan kita ya, menjadi Ukridian ya teman-teman. Dan mulailah itu diperlihatkan di kelas ya. Saya lihat kadang memang kalau mahasiswa baru kadang masih ada yang berkelompok gitu ya. Ada yang satu daerah berkelompok, satu keyakinan berkelompok ya, tetapi saya kira nanti kalau semester 2 harusnya sudah mulai blended teman-teman sekalian karena kita satu keluarga ya. Lalu yang kedua adalah nilai Ukrida lead ya, loving. Yang pertama itu adalah kita harus terus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengupayakan kepedulian, dorongan, dukungan, kolaborasi dan pemberdayaan sesama. Kita harus sadar bahwa teman-teman kolaborasi dan kebersamaan kita adalah kekuatan kita. Dan itu adalah wujud cinta kasih ya atau wujud mengasihi yang merupakan nilai kekristenan yang kita yakini bahwa nggak ada artinya tanpa kasih gitu ya. Maka kasih itulah yang harus terus kita upayakan. Dan yang ketiga, teman-teman kita harus bersama-sama juga bekerja nih. Saya di semester ini beberapa kali ke sekolah sebagai fasilitator untuk profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir ini proyek dari mahasiswa manajemen ya, yang di samping ini teman-teman sekalian ini baru awal bulan lalu ya kita buat di dalam satu sekolah Gelora Toleransi ya, Gelora Toleransi, dan itu proyek mahasiswa ya, bukan proyek kampus ya. Dan saya kira kalau ini akan terus kita sebar, kita bersama-sama mengkampanyekan tentang toleransi, saya kira akan sangat memberi pengaruh, memberi warna, merawat Indonesia tadi ya. Dan kita harus yakini teman-teman, toleransi beragama merupakan keniscayaan, keharusan, tidak ada jalan lain kita bersama-sama di negara yang bineka ini ya. Jadi toleransi beragama merupakan keniscayaan untuk menjamin stabilitas sosial ya terhadap kekuatan ideologis yang tidak diinginkan, bahkan benturan fisik dalam masyarakat. Ini harus kita jaga teman-teman ya. Kehidupan sosial dan keagamaan tidak boleh dipisahkan satu sama lain, tetapi harus saling integrasi ya. Terintegrasi, membangun umat beragama yang terdidik dan berpikir terbuka merupakan syarat untuk mencapai tujuan itu ya. Ya, kemarin waktu di BINUS apa yang disampaikan oleh Prof. Komarudin itu saya baru tahu juga Bu Kartika bahwa ya mungkin saja ada orang-orang tertentu hanya mendengar dari satu sumber setiap saat, lalu tidak ada daya berpikir kritis, sehingga memang akhirnya dia intoleran gitu ya. Tapi dalam prosesnya saya kira ketika umat beragama dididik dan berpikir terbuka, dan itu yang kita bahas minggu lalu ya, moderasi dalam beragama, saya kira apa yang menjadi tujuan kita yaitu toleransi beragama ini bisa kita capai bersama. Toleransi beragama yang ideal harus dibangun melalui partisipasi aktif dan semua anggota komunitas agama yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama berdasarkan kebersamaan ya, tadi sikap inklusif, menghormati dan saling pengertian terkait dengan pelaksanaan ritual dan doktrin tertentu dan seterusnya teman-teman ya. Soal doktrin ya, saya kira jangankan berbeda agama ya, sesama agama pun ini terus menjadi perdebatan ya. Kalau dalam Kekristenan kita juga lihat bagaimana orang Protestan berdebat dengan orang Pentakosta yang karismatik dan seterusnya ya.
juga bisa nggak toleran satu dengan lain, bahkan bisa terjadi pertikaian. Ya. Kita juga tidak jarang melihat pengkhotbah yang satu pengkhotbah Protestan menjelekkan yang Pentakosta menjelekkan yang itu dan seterusnya. Ya. Dan ini nggak akan ada ujungnya kalau kita mengedepankan perbedaan-perbedaan itu. Ya. Maka dialog-dialog keagamaan yang harmonis menurut Casraman tahun 2016 menjadi jalan kita untuk mewujudkan negara yang toleran. Ya. Oke, dan yang terakhir ini baru hari ini ya, saya tadi waktu persiapan ini saya baru hari ini foto ini, bajunya sama ya. Tadi pagi ya kami ke namanya Sekolah Harapan teman-teman sekalian. Saya sharing sedikit. Sekolah Harapan ini tempat ini dua mahasiswa Ukrida ya, mahasiswa psikologi Ukrida melakukan kampus mengajar ya, kampus mengajar. Dan tadi kebetulan mereka sudah selesai jadi perpisahan, kami juga datang untuk supervisi dan sharing-sharing dengan guru-guru di sana ya. Sekolah ini 100% siswanya Muslim ya, guru-gurunya juga. Ini dua mahasiswa ini dari orang Kristen dan Tionghoa ya. Tetapi tadi satu guru sharing ya tentang mereka. Saya tanya ini mahasiswa kami bagaimana di sini ya. Dan menurut mereka mereka sangat terberkati ya, atau menurut mereka mereka sangat apa sih kalau istilahnya tadi ya, menurut ada guru bahasa great mereka Pak gitu, dan memberikan suasana ataupun memberikan apa ya situasi yang berbeda selama kehadiran mereka di sana ya. Dan kalau bagi saya ini dua mahasiswi Ukrida ini ketika sudah selesai ya, tetapi pengalaman bersama-sama dengan anak-anak di sana, bersama-sama dengan guru di sana selama 1 semester ikut kampus mengajar, itu akan melahirkan satu komitmen merawat Indonesia yang luar biasa saya kira. Ya. Dan saya kira teman-teman sekalian Ukridian jangan takut untuk keluar untuk mengalami, karena melalui itulah gelora toleransi ataupun semangat toleransi ini bisa kita bangun dalam diri kita ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Mungkin kita akan bisa banyak waktu berdiskusi, tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Pak Pras atas penyampaian materinya, dan wah sangat seru sekali ya, dan sangat insightful sekali materi pada hari ini. Betul, tadi juga sudah disampaikan kepada Ibu Kartika ya atas materinya juga. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi teman-teman kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Presensi akan dikirimkan melalui kolom chat. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi nama dan email yang dengan benar. Kemudian teman-teman yang mengikuti kelas PH dapat memperhatikan presensi di Digiformnya. Aku juga ingin menghimbau kepada teman-teman yang mengikuti kelas malam, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Baik, nah teman-teman seperti yang sudah aku sampaikan di awal tadi, di mana ada hadiah untuk penanya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Jadi teman-teman sudah boleh untuk bertanya sekarang. Betul banget. Oke. Oke, langsung saja. Langsung saja, MC. Oke, untuk penanya pertama, untuk Ken Aditya bisa membacakan pertanyaannya, dipersilahkan. Oke, selamat sore Pak Pras dan Bu Kartika. Sore. Senang mendengar presentasi dari Bapak dan Ibu pada sore hari ini, dan cukup lengkap ya. Saya di sini mau nanya sebenarnya. Kalau tadi disebutkan kan ada beberapa pandangan dari berbagai agama juga, dari berbagai sudut lah. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri ada hukum nggak sih Pak yang mengatur hal tersebut tentang intoleransi, atau hanya kayak kita sebagai manusia memiliki kewajiban tersebut sebagai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti itu? Itu aja Pak. Hukumnya ya. Baik. Betul Pak. Ya. Baik, nah untuk Ken Aditya pertanyaannya dapat dijawab terlebih dahulu untuk Ibu Kartika. Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ken Aditya ya.
Hukum ya, kalau begini, kita punya konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya itu ada pasal yang mengatur, salah satunya ada pasal yang mengatur hak kita, ya, hak kita untuk hidup. Ya. Dan dari situ saya tidak hafal ya undang-undangnya. Kalau konstitusi kan tertingginya ya, pasti ada undang-undangnya, cuma saya tidak hafal karena saya bukan ini juga ya, orang hukum juga. Pasti ada undang-undang yang mengatur ya, misalnya tentang kalau kita berbuat kerusakan, pasti ada hukum yang mengatur itu. Tetapi masalah di Indonesia ini adalah hukumnya sudah ada, penegakan hukumnya bagaimana, begitu yang saya lihat. Ya, law enforcement-nya seperti apa? Yang belum ditegakkan. Itu dari saya. Ya, silakan Baik, Pak Pras. Ya. Baik, dipersilakan untuk Pak Prasasti. Ya, ini pertanyaan kan ini soal hukum. Saya juga oke soal. Ya, tapi saya kira yang sering viral dan sering jadi diskusi kan pasal penghinaan agama ya. Saya kira itu yang paling sering jadi persoalan ya, dan penegakan hukum yang biasanya ya kita tahu banyak orang-orang lah ya yang sekarang ada di penjara karena dianggap menghina simbol-simbol agama, simbol-simbol keyakinan yang berbeda dengan dia. Ya. Saya kira memang itu dibutuhkan ya, dibutuhkan di zaman di mana orang semua bebas berekspresi. Ya. Jadi memang kalau tadi Ken bertanya soal hukumnya yang dianggap ya memenuhi unsur pidana itu lebihlah merendahkan, menyinggung ataupun berkaitan dengan penistaan agama ya. Begitu kan, setahu saya itu yang paling viral ya. Meskipun sebenarnya ini kan sering sekali diawali oleh di media sosial ya, dia menyampaikan pendapat dan sebagainya, dan bila mana itu dianggap memenuhi penistaan, dan biasanya kita juga terkait dengan kegaduhan gitu ya. Kalau itu dianggap memenuhi kegaduhan, itu dianggap melanggar hukum, begitu kan. Ya, jadi kalau saya rasa teman-teman juga harus hati-hati untuk itu ya, karena memang mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau bagi orang Kristen, Bu Kartika, kadang mungkin kalau soal penghinaan penistaan agama ya, sebenarnya nggak relevan ya. Kenapa nggak relevan? Kalau di barat sana yang lebih kejam pun banyak gitu ya, lebih kejam sih kalau di barat ya. Kita tahu misalnya dulu ada buku mengatakan Yesus menikah dengan Bunda Maria dan sebagainya ya. Kalau di luar, tapi itu kan nggak jadi persoalan hukum. Tapi kalau di Indonesia itu disampaikan dan menimbulkan kegaduhan, maka itu menjadi persoalan hukum. Begitu. Ya. Begitu kan kalau menurut Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Kartika dan Pak Prasasti atas jawabannya. Apakah pertanyaan Ken Aditya apakah sudah terjawab? Oke, baik. Jika sudah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk Karina, boleh menyampaikan pertanyaannya? Masih mute nih Karina. Oke, Mas, silakan panitia bisa bantu. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah, Karina, silakan. Izin bertanya. Tadi kan dari materi yang disampaikan waktu di sesi 1, itu ada data yang menunjukkan bahwa di Indonesia masih ada 30% mahasiswa yang tidak
yang tidak menerapkan sikap toleransi atau intoleransi. Yang ingin saya tanyakan alasannya itu kenapa dan bagaimana cara mengurangi sikap mahasiswa yang masih bersikap intoleransi. Soalnya berdasarkan pengalaman saya juga pernah mengalami posisi waktu saya masih sekolah, itu tuh gurunya tuh rasis banget, apalagi terhadap agama saya yang notabene berasal dari Cina. Nah, mereka ini tuh selalu membahas agamanya sendiri, yaitu Islam. Nah, kira-kira sikap apa sih yang perlu saya tunjukin di depan mereka yang suka rasis atau intoleransi? Apakah perlu saya jauhi atau apa yang perlu saya lakukan? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Karina yang sangat menarik ya, kritis. Ya, 30% dari survei yang dilakukan oleh PPIM UIN tadi ya di tahun 2020 ya. 30% mahasiswa menunjukkan mereka toleransi beragamanya rendah atau sangat rendah. Itu ya survei, tentunya di dalam survei ada beberapa item kuesioner gitu ya, dengan pilihan jawaban, misalnya item pertanyaannya apa, lalu pilihan jawabannya dari setuju, sangat setuju, tidak sampai sangat tidak setuju, biasanya begitu ya. Misalnya yang terbayang oleh saya, misalnya saya misalnya ya, yang terbayang oleh saya adalah saya bergaul dengan teman berbeda agama misalnya, lalu yang toleransi beragamanya rendah, bisa jadi mereka memilih tidak setuju. Itu gambaran kuesionernya seperti itu ya. Itu menjawab pertanyaanmu yang pertama ya tadi, semoga. Lalu kenapa mereka bisa begitu? Tadi saya rasa Pak Pras dan saya sudah memaparkan, bisa jadi mereka pergaulannya kurang luas ya, atau kalau anak-anak sekarang bilangnya pikniknya kurang jauh ya, pergaulannya kurang luas, terlalu homogen teman-temannya gitu ya, bergaulnya dengan yang agamanya sama aja, sesama agamanya atau sesama sukunya, mungkin begitu ya. Jadi tidak terbiasa menerima perbedaan. Nah, kalau Karina pernah mengalami diskriminasi, sebetulnya diskriminasi bukan hanya diperlakukan berbeda karena agama ya, diskriminasi juga karena warna kulit juga bisa. Saya waktu di Amerika pernah tuh mengalami diskriminasi karena warna kulit, karena karena ras lah ya. Dan sebetulnya begini, kalau kita mengalami hal seperti itu ya tegas saja sih bagi saya ya, bilang aja. Memangnya kenapa kalau kita berbeda, sampaikan saja langsung dengan asertif ya. Tidak marah tetapi tegas begitu, supaya sadar gitu, mereka yang membedakan kamu hanya karena perbedaan agama atau perbedaan apapun itu, setidaknya ada yang menyampaikan itu secara tegas gitu. Mungkin selama ini tidak ada yang menegur mereka gitu ya, jadi harus berani menyampaikan itu. Dan juga bagi misalnya kalau Karina melihat temennya diperlakukan seperti itu ya, jangan menjadi bystander gitu ya, harus juga berani menyuarakan itu. Nggak boleh loh begitu, nggak boleh begitu terhadap sesama. Kan kita ini sebagai sesama manusia sederajat gitu ya, kenapa harus memperlakukan teman kita seperti itu? Harus berani menyuarakan.
menyuarakan sikapnya. Ya, apakah saya menjawab pertanyaanmu? Ya, mungkin kembali ke MC. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Pras. Oh ya, sedikit saja. Yang pasti Karina semoga itu udah sembuh ya. Itu kan pengalaman lalu ya. Karena kalau bagi saya ya, sering sekali kan itu tadi, mungkin karena mayoritas minoritas ini ya. Kan nanti ada saatnya Karina akan jadi mayoritas. Mungkin apakah tempat kerja, ya, mayoritas sesuku atau seagama dengan Karina. Maka kalau itu nggak sembuh, itu akan saatnya balas dendam gitu ya. Jadi realitas ini terjadi di Indonesia. Karena kalau kita lihat teman-teman, ada saatnya kita jadi mayoritas, ada saatnya kita jadi minoritas. Maka ketika itu kita alami jadi minoritas, saya kira itu tadi ya, kita juga harus dewasa, lebih dewasa sedikit. Karena memang kita sangat beragam tadi, ditambah juga pengalaman, ditambah juga unsur politik, ditambah juga ya banyak sebab ya, sehingga membuat seseorang itu seperti itu gitu ya. Jadi saya setuju kita harus melawan itu seperti yang Bu Kartika katakan, tetapi di sisi lain kita juga harus lebih kuat begitu ya teman-teman, karena ini akan terus terjadi ya, terus terjadi di negara kita. Bahkan kalau tadi diperbandingkan dengan negara-negara yang sangat maju sekalipun, unsur-unsur seperti ras dan agama itu akan terus jadi pertentangan ya, terus akan jadi pertentangan. Jadi semoga dalam keyakinan Karina gitu ya, sesuai ajaran agama, saya kira cinta kasih ataupun ya mungkin memaafkan gitu ya, membukakan pintu maaf supaya kita selalu mengerti, itu harus juga kita kedepankan dalam hidup di bangsa ini gitu ya. Itu kalau saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Ya, MC saya boleh menambahkan ya. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali ya Pak Pras. Dan saya sependapat dengan Pak Pras ya. Pada saat saya mengalami diskriminasi di Amerika karena perbedaan warna kulit mungkin ya, itu rasanya sakit. Saya tahu rasa mungkin yang saya rasakan sama seperti yang Karina rasakan ya. Dan memang betul sekali apa yang Pak Pras katakan tadi, bahwa harus sembuh. Luka itu harus disembuhkan, karena kalau tidak gitu ya, nanti akan terus mengeneralisir orang Amerika seperti itu ya. Ih, gue gak suka sama orang Amerika, nggak mau gue ketemu orang Amerika lagi. Nanti akan seperti itu. Jadi itu luka itu harus disembuhkan, dan memang betul itu perlu kedewasaan kita ya, bahwa ya kan yang begitu cuma yang memperlakukan saya begitu tuh cuma dia, nggak semua orang Amerika gitu ya. Itu perlu kedewasaan kita untuk bisa mencermati itu juga ya, dan menerima dan memaafkan ya gitu. Jadi kitanya, dan memaafkan itu kan bukan untuk orang lain, bukan untuk orang yang melukai kita, tetapi lebih penting untuk diri kita sendiri sebetulnya ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Kartika dan juga Pak Prasasti yang sudah menjawab pertanyaan Karina. Untuk Karina, apakah terjawab? Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Iya, berarti untuk pertanyaan Karina tadi, yaitu gimana sih cara untuk menanggapi sikap-sikap intoleransi dari orang lain, bisa dengan memaafkan tadi juga, karena memang mungkin alasan untuk bersikap intoleransi tersebut karena mungkin dia berada pada lingkungan yang tidak beragam gitu ya, jadi mungkin ada sikap intoleransi yang ditunjukkan. Nah, teman-teman, aku ingin menghimbau untuk teman-teman yang sudah mengisi presensi, tidak apa-apa teman-teman, dan juga teman-teman yang belum mengisi presensi dapat refresh kembali G-form-nya karena ada perubahan. Jadi untuk yang sudah mengisi tidak apa-apa dan tidak usah diisi kembali. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya aku akan mempersilakan kepada Daniel Haryanto untuk menyampaikan pertanyaannya.
Selamat malam, Ibu Kartika sama Pak Prasasti. Mau tanya ini, bagaimana kita mengkritisi sikap toleransi di mana kebanyakan berkurang di mana itu di sudut pandangnya kebudayaan dan pemerintahan itu. Jadi bagaimana kita meningkatkan toleransi antar beragama, suku budaya di mana gitu. Terima kasih. Baik, Bu Kartika, untuk dapat pertanyaannya atau bisa saya masih kurang jelas sedikit dan bisa diulangi sedikit? Yang caranya bagaimana meningkatkan toleransi antar beragama, Pak? Oh, cara meningkatkan. Oke. Sebabnya kurangnya toleransi antar sesama suku budaya. Ya. Oke, dapat Daniel. Silakan Bu Kartika. Oke. Ya, apa tadi meningkatkan toleransi antar umat beragama ya? Ya. Tadi yang saya contohkan, bukan saya contohkan, tapi saya mengambil contoh dari dua sekolah ya, Kolese Canisius, itu siswa-siswanya mereka tinggal di pesantren untuk mengalami kehidupan santri itu seperti apa ya. Dari mengalami itu kan jadi mereka memiliki pemahaman ya, kehidupan santri ini seperti itu. Dan begitu juga si santri ya. Siswa Kolese Canisius itu seperti itu ya, dan mereka bisa saling belajar gitu. Lalu tadi ada contoh juga dari siswa-siswi SD di Jombang ya, lintas agama, mereka saling mengunjungi lalu berkumpul di gereja, bahkan yang Muslim sholat gitu. Itu jadi dari usia SD sudah dilatih gitu ya untuk mereka bisa menerima perbedaan. Kemudian sebagai mahasiswa kalian juga bisa melakukan dialog lintas agama, dan juga mahasiswa tuh bagi saya selagi menjadi mahasiswa tuh masa-masa yang menyenangkan gitu ya. Kalian bisa menyelenggarakan festival budaya gitu ya. Itu kegiatan yang penting untuk dilakukan dan bisa menjadi merajut kebinekaan ya, kebersamaan juga, persaudaraan juga gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, saya tambahkan sedikit dari pertanyaan Daniel, menarik ya pertanyaannya. Kalau menurut saya salah satu juga fenomena yang ada khususnya di Jakarta mungkin sekitarnya ya, kecenderungan kita kan mencari komunitas homogen, ya. Mulai dari STK itu ya, STK berdasarkan agama, gitu ya. Saya Bu Kartika pengen cari sekolah nasional yang bagus, ya jarang ada. Ya biasanya berbasis agama, jadinya anak saya di sekolah penabur, ya yang mungkin akan sedikit homogen, ya. Jadi saya kira itu tentu nggak bisa semua kita buat ideal ya, tetapi orientasi kita khususnya teman-teman mahasiswa yang saya kira sudah harusnya bisa lebih dewasa, orientasi sudah mulai harusnya bisa lebih terbuka, ya. Jadi tidak melulu mencari yang homogen, tapi ya bergaullah antar antar agama yang berbeda dan bahkan akan makin kaya teman-teman sekalian ya. Jadi kita akan makin melihat kebinekaan itu luar biasa sebenarnya ya. Jadi itu Daniel, kalau bisa teman-temannya jangan yang ini saya bayangkan ya, hari Minggu sama-sama di gereja, Senin sampai Jumat sama-sama di Universitas Kristen misalnya yang mayoritas orang Kristen, ya tentu pengalaman toleransinya nggak akan kuat. Tetapi kalau misalnya teman-teman berkegiatan dengan Kampus Merdeka itu sebenarnya saya kira Menteri Pendidikan sekarang
salah satu sasarannya adalah itu, memberikan pengalaman yang berbeda bagi mahasiswa. Sehingga misalnya seperti tadi ya, kampus mengajar, mahasiswa Ukrida punya satu tim, dia sendiri yang berbeda, dan bahkan dari sama-sama Maroko ada dalam kelompoknya. Tentu kalau kita tanya sekarang dia, mungkin akan berbeda, gitu ya. Jadi itu Daniel, sehingga nanti kalau tinggal pun jangan orientasinya harus homogen, gitu ya. Sehingga pengalaman-pengalaman kebersamaan di Indonesia ini kita alami, begitu ya. Begitu Daniel, terima kasih. Terima kasih Pak, Bu. Ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya bisa dilanjutkan oleh Riko Setiawan. Silakan membacakan pertanyaannya. Ya. Ya, selamat malam Pak, Bu. Oh. Ya. Selama saya mendengarkan keseluruhan presentasi ini, saya berpikir toleransi itu memiliki dampak yang baik, misalkan seperti menghasilkan pluralisme teologis. Tapi menurut saya ini agak rentan, Pak atau Bu. Karena bila toleransi dilakukan secara berlebihan, akan membuat orang-orang membenarkan apa yang harusnya salah. Misalnya, orang yang menganut dua agama atau lebih secara bersamaan. Ya. Jadi, pertanyaan saya adalah, apakah ada batasan yang dapat kita terapkan dalam melakukan sikap toleransi dalam kehidupan kita, agar kita dapat tetap memegang teguh kepercayaan yang kita miliki, tapi tetap dapat menghargai orang lain, Pak? Atau Bu? Menarik. Ini kritis, pertanyaan kritis dari mahasiswa memang seharusnya begitu ya. Ya, akan kita. Apa Pak Pras dulu, apa saya? Oke. Saya dulu Oke. ya. Oke, thank you. Ya, ini pertanyaan Riko menarik ya. Karena saya studi teologi ya, jadi di teologi itu banyak juga kalangan Kristen, teolog Kristen atau ya orang-orang belajar teologi Kristen, persis seperti yang pertanyaan Riko ya. Bahkan ada yang menantang itu jadinya teologi abu-abu ya, nggak jelas gitu ya. Karena khususnya ini kan kalau Kristen, Islam, Katoliknya kan menganut keyakinan monoteistik, lalu eksklusif ya. Eksklusif itu artinya tiga agama ini kan meyakini ya jalan menuju ke surga itu ya eksklusif ya. Mungkin agak berbeda kalau konteks Buddha atau Hindu ya. Jadi menarik Riko. Dianggap berbahaya sampai kepada tadi misalnya jadinya nggak jelas keyakinannya karena dianggap terlalu toleran. Tapi saya kira saya kira nggak perlu khawatir. Kenapa demikian? Bahwa dalam semangat toleransi yang kita bahas ini adalah itu konteks keindonesiaan, saya kira ya, konteks keindonesiaan. Jadi dalam konteks publik atau dalam konteks kebangsaan ya, kalau kita katakan dalam Alkitab sendiri para nabi ataupun ajaran-ajaran yang ada di situ tidak pernah menganggap itu sesuatu yang harus terpisah dari keimanan gitu ya, terpisah dari keimanan. Itu tadi yang Daniel itu salah satu contoh yang sangat konkret ya. Pertanyaannya, kenapa Daniel tidak dilarang belajar bahasa Kasdim atau Daniel itu dilarang atau dibuat dalam narasi teks itu sesat karena namanya diganti dia tidak marah gitu ya. Bisa gitu ya. Bayangkan ya, nama dewa, nama El itu Allah itu diganti dengan nama dewa-dewa dewa-dewa Babel atau konteks sekarang mungkin namanya Matius diganti jadi nama penyembah berhala kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena itu tidak merusak keimanan Daniel. Gitu. Jadi itu bukan jadinya Daniel jadi ragu. Yang dia tolak kan karena mengikuti yang halal tidak halal itu dia tolak jelas. Jadi gini Riko, dalam konteks kita di dalam publik, misalnya dalam satu kompleks kan ada tujuan bersama kita, hidup rukun, ya kan? Tujuan bersama kita bukan masuk surga satu kompleks itu, hidup rukun, ya. Itu tujuan bersama kita. Kenapa? Karena kalaupun kita masuk surga, lalu di kompleks itu terjadi peperangan gitu ya. Satu tetangga lain nggak cakapan, ya gimana kita mengatakan kita menjadi saksi atau menjadi contoh dalam keyakinan kita masing-masing, ya kan?
kan bisa kita toleransi dan nggak mempengaruhi keinginan kita gitu. Jadi saya kira kalau kita bawa dalam konteks hidup bersama, itu nggak akan mempengaruhi keinginan kita. Jadi itu harus kita bedakan ya, bahwa soal keyakinan bukan jadinya kita abu-abu, ya tetap dalam keyakinan masing-masing. Tapi dalam hidup bersama, itu kita nggak bisa paksakan. Saya nggak bisa paksakan Riko itu menjadi Konghucu atau menjadi Buddha, enggak. Ya, tapi kita bisa hidup bersama sesuai keyakinan Riko, dan keyakinan itu kan sangat personal saya kira. Jadi nggak perlu khawatir akan membuat kita jadi nggak jelas keimanan. Justru dalam kita hidup bersama, dalam hidup berbeda, itu makin memperkuat kalau menurut saya ya, memperkuat identitas kita. Jadi kita nggak perlu jadi bunglon ya, nggak gimana orang rame-rame kita jadi seperti itu, enggak. Tapi kita ya tetap seperti itu, tapi dalam hidup bersama nilai-nilai kebersamaan. Nah, itu juga yang ada di Ukrida kan, yang kita tekankan adalah nilai-nilai Kristianitas. Dan kita percaya nilai-nilai Kristianitas itu sama ya. Kalau kita lihat dalam teks-teks kitab suci semua, ya semua mengajarkan misalnya kebaikan, menghargai orang lain. Ya. Jadi nilai-nilai itu yang kita bawa ke publik, bukan jadinya nilai-nilai atau doktrin-doktrin keyakinan teologis agama masing-masing begitu. Ya, itu dari saya Bu Kartika. Ya, sama dengan jawaban Pak Pras ya. Kalau di Islam itu ada ayat di Al-Quran, untukku agamaku, untukmu agamamu gitu. Jadi kalau misalnya sudah urusan akidah, ya kita berpegang pada akidah kita gitu ya. Tetapi kalau dalam urusan pergaulan ya kita tetap bisa bersama sebagai teman gitu, tanpa mempengaruhi keyakinan kita sendiri gitu. Ya kan? Saya bergaul dengan Pak Pras, kita ini berteman baik dengan Pak Pras ya. Kita punya satu grup gitu ya dari kemarin, karena kita mengikuti pelatihan bela negara ya. Terus kami ini kemarin ditugaskan ke Medan, kita berlima berteman baik jadinya. Tapi apakah kita mempengaruhi keyakinan kita? Tidak, tapi kita tetap berteman baik. Begitu. Dan bahkan saya menjadi narasumber saat ini ya karena kita berteman. Ya, begitu. Bisa diterima, Riko? Bisa, Bu. Bisa, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada para penanya dan juga Pak Pras dan Bu Kartika yang sudah menjawab. Sayang sekali karena keterbatasan waktu kami harus mengakhiri sesi tanya jawab ini, dan aku juga ingin menghimbau kepada teman-teman yang tadi sudah bertanya dapat untuk cek kolom chat masing-masing. Jika teman-teman di chat berarti teman-teman adalah pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah. Betul. Baik, selanjutnya untuk menutup sesi materi dan tanya jawab hari ini, mungkin untuk Bu Kartika bisa menyampaikan closing statement untuk kita. Oke, closing statement-nya ya. Ya, bahwa toleransi adalah keniscayaan ya. Kita tetap bisa berteman ya, kita tetap bisa bersama, kita bersaudara tanpa mengganggu keyakinan kita. Itu. Dan mari kita rawat Indonesia ini bersama, karena Indonesia adalah rumah kita yang kita tinggali supaya kita bisa hidup dengan damai. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Kartika atas closing statement-nya. Keren sekali ya, Cik, Betul, luar biasa atas sekali. setiap materinya. Dan juga boleh untuk Pak Prasasti juga menyampaikan closing statement dalam pemaparan materi pada hari ini. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya menjadi Kristen dan menjadi Indonesia ya. Jadi ini kan status kita ya, sesuai keyakinan masing-masing. Itu sesuatu yang beriringan, sesuatu yang berjalan harmonis gitu ya. Jadi tidak sesuatu yang harus dipertentangkan. Maka menjadi Indonesia berarti kita harus siap menjadi saudara bagi ya sangat beragam ya. Nggak bisa kita tanya dulu pada Soekarno-Hatta kenapa dulu nggak Jawa saja jadi negara Indonesia atau Sumatera saja gitu ya.
tapi kalau Soekarno bilang kan ini sudah rencana Tuhan gitu. Kalau di pidatonya itu ya, udah ditakdirkan kita jadi satu bangsa gitu ya, Sabang sampai Merauke ya. Kenapa misalnya Papua ikut gitu pada waktu itu belum diserahkan Belanda gitu ya. Ya inilah Indonesia teman-teman. Jadi inilah saudara kita, inilah rumah kita tadi. Dan saya kira kalau bukan kita yang merawatnya, ya siapa lagi ya? Karena apa yang dikatakan di kitab suci ya, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita, kedamaian kota adalah kedamaian kita. Dan saya kira itu tujuan kita semua ya, hidup rukun, hidup damai di negara ini. Dan jalannya adalah toleransi menjadi sebuah keniscayaan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Ibu Kartika dan Bapak Prasasti atas webinarnya. Rekan-rekan boleh nih memberikan reaction untuk narasumber kita pada kali ini. Wah, seru banget ya acaranya, Ci. Kayak kita tuh diajarkan gitu sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai pemikiran inklusivisme, pluralisme, dan juga multikulturalisme, bahwa memang Indonesia ini beragam, dan meskipun kita mempunyai agamanya masing-masing, kita tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa bertoleransi dengan agama yang lain. Betul, tadi juga disampaikan bahwa kita harus menghargai ide orang lain, menghargai pendapat yang berbeda, kemudian menghargai kebenaran yang berseberangan, dan juga menghargai orang lain yang percaya akan mitos. Betul banget, karena kita udah menjalani sesi yang menarik, rasanya nggak sah ya kalau kita nggak dokumentasi. Boleh teman-teman untuk menyalakan kameranya, kita akan menjalani sesi dokumentasi. Untuk panitia dipersilakan untuk menjalankan sesi dokumentasi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah mendokumentasikan pertemuan kita hari ini. Tidak terasa sekali webinar hari ini sudah berjalan dan sudah ada di penghujung. Untuk itu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir, kemudian narasumber kita yang sangat luar biasa, kemudian juga para peserta dari Universitas Seluruh Indonesia yang sudah hadir di sini. Kan juga jangan lupa bahwa di hari Jumat depan kita masih ada satu kali topik pertemuan lagi yang tentunya nggak mau kalah seru nih, yaitu tentang anti kekerasan seksual. Betul, jadi teman-teman jangan lupa ikut ya. Dan untuk menutup webinar kita hari ini, kita akan berdoa dan doa tutup akan dipimpin oleh Pendeta Meita Sartika MTH. Untuk Ibu Meita dipersilahkan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk sesi anti intoleransi yang boleh kami ikuti bersama pada sore hari ini, yang telah membukakan lebih luas pemikiran kami mengenai toleransi dan mengajar kami menghindarkan intoleransi dalam kehidupan kami bersama di rumah bersama kami Indonesia ini. Indonesia yang harus kami rawat untuk terus bersatu dalam kebinekaan yang Tuhan karuniakan. Hanya dengan menghargai berbagai perbedaan, kami dapat hidup bersama secara harmonis dalam kehidupan yang beragam, yang heterogen, dan multikultural. Kami bersyukur untuk Ibu Kartika Yulianti dan Bapak Prasasti Perangin-Angin yang sore hari ini boleh banyak sharing kepada kami, yang memotivasi kami untuk makin dapat meningkatkan sikap toleransi. Kiranya Allah yang memberkati mereka dan memberkati kami semua. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Meita Sartika karena sudah memimpin doa penutup kita hari ini. Nah, tadi Nathan sempat bilang ke aku kalau Nathan ingin menyampaikan penutup. Oh iya, betul. Aku memberikan pantun nih sebagai penutup kita pada hari ini. Oke, Nah, cakep. sabar Oh, sih, belum. belum. Oke. Nah, kalau misalnya aku udah bilang satu kalimat, teman-teman bilang cakep ya. Oke.
jalan-jalan ke Cikupa. Cakep. Jangan Cakep. lupa mampir ke Balikpapan. Cakep. Kami Nathaniel dan Tifara. Sampai bertemu lagi di Jumat depan. Sampai jumpa semuanya. Dadah semuanya. Terima kasih.